saya Res Nurcayani dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Nomor induk mahasiswa 0537828999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Teman-teman yang saya hormati, pernahkah kalian merasa gugup, tangan berkeringat, atau jantung berdebar saat harus berbicara di depan kelas? Jika iya, percayalah kalian tidak sendirian. Berdasarkan survei dari Jobera tahun 2025, sekitar 75% orang di dunia mengalami rasa cemas saat berbicara di depan umum. Artinya, hampir 3 dari 4 orang memiliki ketakutan yang sama dengan kita. Namun, pertanyaannya adalah, rasa takut itu harus terus kita pelihara atau kita bisa mengubahnya menjadi dorongan untuk tumbuh dan berkembang? Teman-teman, langkah pertama untuk menjadi pembicara yang percaya diri adalah mengenali penyebab rasa takut itu sendiri. Sebagian dari kita takut berbicara karena khawatir melakukan kesalahan. Sebagian lagi takut karena merasa tidak cukup pintar atau takut dinilai orang lain. Padahal berbicara di depan umum bukan soal siapa yang paling pandai, tapi siapa yang paling berani untuk mencoba. Seseorang pembicara hebat bukanlah orang yang tidak pernah gugup, tetapi orang yang berhasil mengendalikan rasa gugupnya. Yang kedua, pentingnya latihan dan persiapan. Rasa percaya diri tidak datang secara tiba-tiba, ia tumbuh dari latihan yang konsisten. Cobalah berbicara di depan cermin, rekam suaramu, atau berlatih di depan teman dekat. Kuncinya adalah membiasakan diri. Semakin sering kita berlatih, semakin kecil rasa cemas yang kita rasakan. Seperti kata pepatah, practice makes perfect. Namun dalam konteks public speaking, saya lebih suka menyebutnya practice makes progress. Kita tidak harus sempurna, tapi kita harus berkembang. Yang ketiga, gunakan cerita untuk menghidupkan pidato. Teman-teman, tahukah kalian bahwa menurut Jibdo Education Report tahun 2025, sebuah pidato yang mengandung unsur cerita atau storytelling akan 22 kali lebih mudah diingat oleh audiens dibandingkan pidato yang hanya berisi fakta dan data. Hal ini karena manusia secara alami menyukai cerita. Coba bayangkan, mana yang lebih menarik, mendengarkan seseorang membaca data statistik atau mendengar kisah nyata tentang seseorang yang berhasil mengatasi rasa takutnya. Oleh karena itu, saat kita berbicara, tambahkanlah elemen cerita, bisa kisah pribadi, pengalaman lucu, atau kisah inspiratif orang lain. Cerita membuat audiens merasa dekat dan terhubung dengan pesan yang kita sampaikan. Yang keempat, visual dan bahasa tubuh. Selain isi dan cerita, hal lain yang tak kalah penting adalah cara penyampaian. Menurut penelitian dari Market.biz 2025, penggunaan alat bantu visual seperti gambar, grafik, atau slide dapat meningkatkan pemahaman audiens hingga 43%. Selain itu, bahasa tubuh juga memainkan peran besar. Tataplah mata audiens, berdiri tegak, gunakan ekspresi wajah yang sesuai, dan jangan takut untuk tersenyum. Gerakan tubuh yang terbuka menandakan kepercayaan diri. Dan tanpa kita sadari, hal itu juga membuat audiens lebih nyaman dan tertarik untuk mendengarkan. Yang kelima, mindset. Dari takut menjadi tantangan.
Terakhir, ubahlah cara pandang kita terhadap rasa takut. Alih-alih menganggapnya sebagai hambatan, lihatlah rasa takut sebagai tanda bahwa kita sedang berkembang. Setiap kali kita merasa gugup, itu artinya kita sedang keluar dari zona nyaman dan menuju versi yang lebih baik. Jadi, jangan melarikan diri dari ketakutan itu. Hadapilah, karena keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi melangkah meskipun takut. Teman-teman yang saya banggakan, menjadi pembicara yang percaya diri bukanlah hal yang mustahil. Semua orang bisa melakukannya, asalkan mau belajar dan berlatih. Ingatlah, 3 hal penting yang telah kita bahas hari ini. Yang pertama, kenali dan kelola rasa takutmu. Yang kedua, persiapkan diri dengan baik dan gunakan kekuatan cerita. Yang ketiga, sampaikan pesanmu dengan bahasa tubuh dan visual yang mendukung. Mari kita mulai dari langkah kecil, berbicara di depan teman, di kelas, atau bahkan di depan cermin. Lama-kelamaan, rasa gugup itu akan berubah menjadi rasa bangga. Bangga karena kita berani, bangga karena kita terus berkembang. Teman-teman, dunia tidak menunggu pembicara yang sempurna. Dunia menunggu kamu yang berani berbicara dan membawa perubahan dengan kata-katamu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.